sampai ke tengah itu tiba-tiba ada suara panggilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Si almarhum itu sempat bilang, kok bisa kayak gini, sempat nangis gitu, si Ali gitu. Kita sudah ngeh kalau kita kesasar gitu. Selang berapa menit dengar suara dia, almarhum Ali. Posisinya dengar itu di bawah gitu, teriak gitu. Dia bilang, dar gitu. Karena kedengaran suara itu dan juga saya mendengar suara orang lain. Ada suara orang lain? Iya, orang lain di sisi dia. Isu berkembang liar gitu. Netizen komentar tidak jarang ditemui berkomentar negatif pada saat pencarian ini ya. Bahkan menuding bahwa Himawan melakukan dugaan rencana kepada almarhum Ali gitu. Sebagai pihak keluarga tanggapannya gimana dengan tudingan-tudingan itu? Kisah pendakian dua sahabat yang mungkin gak akan pernah terlupakan. Berawal dari rencana ingin mendaki Gunung Sumbing hingga tiba-tiba berubah haluan menjadi mendaki Gunung Slamet. Takdirlah yang membawa mereka berpisah ketika berada di atas Gunung Slamet. Sebenarnya banyak banget yang DM terus juga mention gua agar RJL segera membahas kasus ini. Tapi jujur gue sendiri nggak pengen buru-buru dan nggak pengen ikut arus karena pengen melihat semuanya itu secara objektif dan juga netral. Hari ini gue lagi ada di Magelang dan udah kedatangan Himawan. Halo Himawan. Halo Pak Adenya Himawan. Pak Ade Ibas nih. Makasih ya udah mau datang ke sini dan bercerita tentang kisah kemarin ya. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya kabarnya baik. Udah pulih nih berarti ya? Iya, udah pulih. Alhamdulillah. Pak De, saya pengen tanya ke Pak De dulu mungkin ya. Jadi, awal tahu Himawan ini tersesat tuh dari kapan gitu? Kebetulan kan saya berangkat desa. Itu saya udah mau berangkat. Si adik, bapaknya Himawan bilang, Hidar nih Gunung Slamet, kok urung balik. Saya kan berhubung mau ke kantor kan saya berangkat ke kantor. Beberapa jam kemudian, bapaknya Himawan itu telepon. Ayo mas, jemput Himawan, jemput Hidar. Nih Gunung Slamet kalau kesasar sudah ketemu. Nah, saya buru-buru pulang, saya ambil ambulan, persiapan, kita berangkat. Saya, Himawan, bapaknya Himawan, Pak Imam, sama temannya Himawan 2, sama ibunya, sama adiknya tadi. Ini berangkat ke Gunung Slamet, Pak? Gunung Slamet, iya, pakai ambulan. Oke. Karena tujuan saya kan penjemputan. Nah, ternyata sampai dalam perjalanan ya sekitar hampir 5 jam sampai sana, maghrib menjelang isya. Pikir saya kita kan maunya jemput. Setelah kita konfirmasi dengan Basarnas maupun BPBD, pihak Basecamp Jaya Dipa, ternyata tidak diperkenankan si Himawan dijemput karena masih dimintai keterangan. Oh, tapi sudah ditemukan? Sudah. Jadi dikasih taunya ketika sudah ditemukan? Sudah. Belum pas awal hilangnya itu belum dikasih tahu berarti? Belum. Oke. Nah, waktu itu juga kan beredar info gitu ya Pak De ya, bahwa awalnya itu rencana katanya pengen ke Gunung Sumbing. Nah, Himawan sendiri izin ke keluarga saat itu ke Gunung Sumbing apa Gunung Slamet ya? Kalau dari Himawan itu orangnya kan jujur anaknya ya. Itu ya sama Pamsa sama ibunya kalau tetap mau ke Gunung Slamet gitu.
Jadi dari awal kamu memang izinnya pengen ke Gunung Slamet. Iya. Nah itu bisa beredar info pengen ke Gunung Sumbing tuh gimana? Betulnya orang tuanya Ali itu ngizinin sama ibunya saya, suruh besok ke Gunung Sumbing sama himbauan pasti saya bolehkan gitu, asal sama saya gitu. Karena hal tersebut gitu ya, Iya. akhirnya beredar info mau ke Gunung Sumbing. Padahal memang rencana dari awal Gunung Slamet. Iya. Kalau kamu sendiri sama almarhum Ali itu memang teman dekat. Iya, teman akrab lah dari sejak SMP kelas 3 itu udah sering main ke rumah, kadang ke rumahnya Ali, kadang ke rumah saya, kadang nginep bareng gitu. Nah awal mula kamu berdua tersesat tuh gimana, Himawan? Jadi awal kita tersesat itu ketika kita rombongan terakhir. Sekian banyak pendaki itu sudah pada turun. Kita yang di atas sendiri gitu, berdua. Jadi di puncak udah tinggal berdua aja. Iya, Itu berdua. awal tersesatnya. Iya, awal tersesat. Disebutkan juga ketika kamu sama almarhum Ali udah berpisah gitu. Iya. Posisinya kamu mendengar almarhum itu teriak-teriak nama kamu, itu benar? Itu benar, Mas. Jadi ketika saya naik itu kembali setelah berpisah itu, saya mendengar suara dia gitu, manggil-manggil suara saya gitu, bilang nyebut nama saya, Dar gitu. Terus akhirnya saya turun ke bawah buat nyari asal sumber suara itu, Mas. Itu kenceng teriakannya? Iya, kenceng gitu. Oke, jadi kamu dengar ada suara seperti itu ya? Iya, Nah kamu telusurin itu dari arah mana? dari Suaranya? arah bawah vegetasi gitu. Banyak pohon dan di bawah itu jurang gitu. Jurang? Jadi suaranya dari jurang? Iya, jurang. Tapi pas kamu telusurin nggak ada? Gak ada. Terus akhirnya saya kembali lagi. Hanya itu suara yang kamu dengar? Iya. Terakhir kalinya. Nah terus kan juga banyak pertanyaan gitu tentang pelang yang mantan itu ya? Iya. Itu berarti memang bukan kamu yang persiapkan ya? Iya. Itu dipersiapkan dia lewat pesan dari online gitu. Pesan online? Iya. Pada saat itu terus dia nyari bantuan, terus plakatnya tak bawa saya gitu. Oh sempat kamu Iya, megang waktu tersesat itu iya. ya? Jadi memang dari awal apakah ada tujuan mendaki Gunung Slamet itu karena memang lagi patah hati apa bagaimana gitu? Iya, kemungkinan dia patah hati gitu. Karena dikecewain sama mantannya gitu. Selama kurang lebih 2 tahun gitu. Makanya ada niat untuk membawa pelang itu ya? Iya. Oke, baik, ditahan dulu ceritanya ya, Himawan sama Pak Ade ya. Semoga aja dari episode kali ini banyak pelajaran yang bisa diambil untuk pendakian-pendakian selanjutnya. Dan sebelum dimulai, mari kita doakan ya, semoga almarhum Ali dapat diterima di sisinya dan juga semoga keluarga dapat diberi ketabahan. Amin. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Seperti biasa guys ya, kalau di RJL nggak ada itu narasumbernya, gue suruh tamat-tamain cerita atau gue kasih skrip. Ya Mas Himawan, katanya di awal itu sebenarnya dirimu nggak pengen ikut pendakian ini, itu benar? Itu benar, Mas. Jadi pada saat itu setelah tahlilan itu si almarhum ke rumah saya pada malam hari. Tuh. Saya duduk bertiga dengan teman saya. Teman saya itu namanya Jamil pada saat itu. Jamil? Iya, Jamil. Nah, bertiga gitu, terus si almarhum Ali itu bilang, Mil, besok ikut muncak yuk di Gunung Slamet. Terus Jamilnya nggak mau gitu. Saya yang mau gitu. Karena pada saat itu Jamil udah nyegah saya buat ke Gunung Slamet. Nyegahnya tuh gimana? Nyegahnya kamu harus dipikir-pikir dulu ke gunung gitu. Karena kamu nggak persiapan fisik atau
apapun logistik. Jadi agak dadakan gitu. Iya, dadakan itu. Karena itu akhirnya saya terpaksa nurutin apa kata almarhum Ali untuk muncak di Gunung Slamet gitu. Pada keesokan harinya itu si almarhum nyamperin ke rumah saya gitu untuk jemput saya untuk muncak ke Gunung Slamet gitu. Pada saat itu saya pamitan gitu sama kedua orang tua saya gitu. Jadi dari awal emang kamu bilang pamit mau ke Gunung Slamet. Iya. Nah aku penasaran deh, waktu itu almarhum itu pamitan juga ke orang tuanya, kamu lihat? Iya, saya lihat itu ketika kita perjalanan ke rumahnya Ali, terus akhirnya sampai rumahnya Ali itu, terus pamitan ke rumahnya gitu. Dia pamitan, firasatku tuh nggak enak gitu, karena seakan-akan itu perpisahan yang terakhir kalinya gitu. Kok kamu bisa mikir kayak gitu? Iya, nggak tahu firasat feeling saya gitu, karena berpikiran seperti itu. Pamitannya agak beda menurutmu? Beda gitu dari sebelumnya. Emang biasanya gimana yang kalau kamu lihat? Ya seperti biasa gitu, pamitan gitu. Tapi ini beda gitu, kayak saya ngerasa itu berbeda dari sebelumnya gitu. Di situ kamu katanya juga ngambil tasbih ya? Iya, Untuk apa? itu untuk saya zikir gitu. Ketika perjalanan ke gunung itu supaya dilancarkan gitu, dan dimudahkan dan diberi keselamatan. Kamu ngambil tasbih di rumahnya almarhum. Ali. Ya, Ali. Naik motor tuh berdua sampai Iya. ke Gunung Slamet ya? Ya, kita naik motor berdua gitu. Ganti-gantian nyetirnya? Enggak, saya sendiri gitu. Pas perjalanan itu sendiri terus. Dia sempat nawarin gitu buat gantian gitu, tapi saya nggak mau gitu. Terus saya aja gitu. Pas mau malam harinya itu sampai di Purbalingga itu sempat mau gantian gitu. Tapi setelah itu ganti saya lagi di depan karena dia itu matanya minus ya, terus jarak pandang dia itu agak kurang gitu. Sempat mau nabrak juga. Oh sempet tuh? Iya, sempat mau nabrak depan mobil itu karena mepet banget itu. Terus kayak saya khawatir gitu. Terus akhirnya gantian saya. Terus habis itu kita istirahat pada waktu sholat maghrib itu. Jadi sholat nggak pernah lepas lah kalian Iya, berdua ya? nggak pernah lepas. Pada saat itu sering sholat lah. Sholat asar, terus sholat maghrib gitu. Oke, sampai akhirnya kalian sampai tuh di base camp gitu ya, Iya. motornya diparkir, terus di base camp itu di briefing katanya ketemu sama Kang Maun di situ ya? Iya, sempat ketemu Kang Maun gitu. Kita di briefing berdua itu apa ya, supaya ini apa untuk bekal kita buat naik gitu. Apa-apa yang dilarang, apa-apa yang tidak boleh dicemooh di situ. Ya intinya dikasih tahu lah tentang Iya. apa-apa aja yang harus diperhatikan ketika Iya. mendaki gunung agar dapat selamat sampai tujuan gitu ya? Iya. Oke, nah kamu jalan sama almarhum Ali itu mulai pendakian jam berapa? Itu kita perjalanan itu jam 11:30. Sebelumnya kita sholat dulu sama makan gitu. Terus akhirnya kita naik gitu. Nah itu rombongan banyak gitu. Pada saat itu memakai ojek gitu. Banyak yang pakai ojek? Iya, Oke. pakai ojek gitu.
kita ya sedikit banyak yang memutuskan untuk jalan kaki gitu. Karena dari base camp ke pos 1 itu perjalanannya jauh dan nanjak juga gitu. Pada saat perjalanan itu almarhum sempat tergelincir gitu. Sempat jatuh gitu. Saya bilang, "Li, kamu istighfar terus," gitu. Nyebut nama Allah gitu. Terus saya ingetin tapi dia gak bilang sama sekali gitu, cuma diam aja gitu. Jadi beberapa kali tergelincir. Iya, jatuh gitu. Karena sepatunya kali ya? Iya, karena sepatunya itu sepatu running gitu. Itu hujan juga waktu itu, apa enggak? Itu kemungkinan setelah hujan karena Becek ya? becek ya. Sebelum pos 1 itu, nah banyak ojek itu turun itu. Terus saya mau suruh Ali, "Li, kamu turun aja, sepertinya kamu nggak kuat," gitu. Terus kalau Ali bilang, "Kalau aku turun, kamu ikut atau naik," gitu. "Aku pasti ikut kamu," gitu, "turun," gitu. Karena itu, terus saya sempat nawarin buat, "Kamu ganti sepatu aja, ojeknya suruh ngambilin dari bawah," karena dari bawah base camp itu ada penyewaan sepatu gunung gitu. Karena pada saat itu ojeknya itu sepertinya mementingkan penumpang daripada kita. Hanya saya memutuskan untuk naik. Pada saat itu ojeknya nggak mau gitu. Terus naik sampai ke pos 1 gitu. Jadi kamu ngelihat kayaknya beresiko juga ya, karena Ali sering tergelincir begitu. Iya, beresiko. Jadi lebih baik kayaknya kita turun aja deh atau ganti sepatu gitu. Iya. Tapi akhirnya yakin lagi untuk naik lagi gitu ya. Iya, yakin lagi untuk naik. Gitu. Itu sampai pos 3 jam berapa? Itu sampai pos 3 itu jam 9, udah terang banget itu. Itu di pos 3 katanya kamu naro logistik. Iya, sempat naruh logistik gitu. Nah, karena keberatan gitu. Terus kita jalannya juga lama gitu kalau bawa tas yang berat gitu. Kamu titipin di warung? Ya, titipin di warung gitu. Saya titipin, itu di dalam tasnya itu sebenarnya itu ada banyak barang penting gitu. Seperti headlamp, terus makanan gitu. Terus sama yang lain gitu. Tapi saya mengingatkan untuk Ali untuk ninggalin yang nggak penting gitu, seperti baju, pakaian gitu, sama peralatan mandi gitu. Karena rencana mau tektok nih. Iya, tektok gitu. Oke. Lalu kalian lanjut nih perjalanan? Iya, lanjutin perjalanan. Sampai ke pos 4 itu sempat kita pada saat itu ngambil itu logistik doang. Terus saya ambil logistik itu, saya karungin ke plastik yang dikasih di base camp itu, plastik sampah gitu. Terus akhirnya pada saat itu kita ganti-gantian gitu buat bawanya gitu. Kalian berdua benar-benar udah lelah sama sekali tuh fisik? Iya, udah lelah banget gitu. Lelah banget? Iya, karena terkuras di base camp ke pos 1. Iya, karena medannya juga licin gitu. Terus lalu itu sampai pos 4. Habis itu sampai dengan pos 5. Nah, pada saat itu di pos 5 itu ada bapak-bapak yang ngingetin kita. Kalau kamu sudah di Pelawangan, kamu turun aja gitu. Nggak ngelanjutin ke puncak, karena beresiko gitu. Karena sudah siang gitu. Sempat ninggalin logistik juga di situ. Yang plastik itu yang di situ ada
barang bawaan makanan gitu sama Nitip lagi nih? Iya, nitip lagi itu di warung juga sama gitu. Di pos berapa? Di pos 5. Pos 5. Nah, terus si pendaki lain itu ada yang sempat ikut gitu bersama kita, gitu, membersamai kita ke puncak gitu. Terus kita naik, akhirnya sampai di pos 6 itu kita tunggu-tungguan gitu. Tapi kita nggak ninggalin satu sama lain gitu. Jadi kita kadang lebih cepat itu. Saya sama si pendaki lain tuh lebih cepat. Sedangkan Ali itu sepertinya fisiknya kurang, tapi dia masih kuat gitu untuk masih bisa mendaki gitu. Terus di perjalanan mau ke pos 7 itu si pendaki lain itu tiba-tiba pas saya mau naik itu di bebatuan itu saya tolongin gitu, tiba-tiba kram gitu. Oh, si pendaki lain ini? Iya. Terus akhirnya pada saat itu si pendaki itu tidak ikut kita naik ke puncak. Oh, dia turun nih? Iya, turun bersama pendaki yang lain. Lalu kita naik cuma berdua sampai pos 7. Di pos 7 itu kita sempat ketemu pendaki yang kita kenal dari base camp gitu. Pada saat itu kita ngobrol-ngobrol, istirahat. Saya sempat bilang gini, Di ayo, dan cepet kita ke puncak gitu. Karena keburu siang atau sore gitu. Terus setelah itu kita naik sampai ke pos 8 gitu. Nah, di pos 8 itu kita sempat ketemu banyak pendaki gitu. Pendakinya itu istirahatlah di situ. Ini yang turun nih berarti? Iya, yang turun. Oke. Nah, pada saat itu di perjalanan itu gak ada sama sekali pendaki yang naik gitu. Kalian doang berdua? Iya, saya doang yang berdua gitu. Itu pasti pendaki lain pada bilang, mending turun aja gitu? Iya, mending turun aja daripada naik gitu. Nah, di pos 8 itu sampai 9 itu pas-pasan sama bapak-bapak yang naik gitu. Nah, bapak-bapaknya itu fisiknya kuat gitu buat naik gitu. Terus dia ninggalin kita berdua, terus dia lanjut untuk ke puncak. Nah, lalu pada saat perjalanan pos 8 ke 9 itu kita lancar-lancar aja gitu, nggak nemu halangan ataupun rintangan gitu. Sebelum di pos 9 itu sempat ada ngingetin lagi gitu. Di pos 9 Pelawangan sempat ngingetin buat turun lagi gitu. Kamu nggak bawa headlamp, kok bisa tahu? Pendakinya kok tahu nggak bawa headlamp tuh. Padahal kita nggak ngomong gitu, kok bisa tahu? Nah, terus akhirnya kita naik sampai dengan puncak itu kita nggak naiknya itu nyerong, jadi nggak ngikutin, nggak tahu gitu. Naiknya itu harusnya nanjak bukan nyerong gitu. Akhirnya kita sampai nih puncak. Nah, setelah sampai puncak, kita ketemu bapak-bapak yang tadi sama rombongan yang lain gitu. Rombongan perempuan ada 2 atau 4 gitu. Nah, setelah itu si almarhum duluan foto-foto itu pada saat itu. Pas di puncak kalian foto-foto? Iya, foto-foto. Nah, pakai HP siapa? Pakai HP Ali, karena HP Ali itu udah iPhone gitu. Bagus gitu. Akhirnya kita udah foto-foto nih berdua. Tapi pada saat itu kita mau fotoin, saya inisiatif buat
minta bantuan bapak-bapak buat motoin kita berdua. Terus si bapak-bapaknya itu cuma diem aja gitu, nggak ngirauin kita, malah lanjut turun gitu. Sempet nungguin kita tapi dia langsung lanjut gitu. Terus kita setelah foto-foto kita nyusul nih bapak-bapak itu. Kita nyusul, kita sempet jarak berapa langkah kaki itu kita masih kelihatan bapak-bapak itu turun gitu. Nah, kita nyusul lari gitu buat nyamperin bapak-bapaknya itu tadi. Tiba-tiba itu saya nyamperin bapak-bapaknya itu tadi, tiba-tiba bapaknya hilang gitu, nggak tahu kemana gitu. Bentar, jadi pas dari puncak, kalian tinggal bertiga nih berarti yang mau bawa bapak? Iya. Nah si bapak-bapak ditawarin, minta tolong fotoin dong gitu. Iya. Tapi dia nggak ngomong sama sekali? Iya, nggak ngomong sama sekali gitu, cuma diem doang gitu. Terus kalian ikutin bapak-bapak itu supaya maunya turun bareng gitu? Iya. Dia kayak nungguin tapi abis itu lari? Iya. Terus hilang? Hilang. Tiba-tiba aja hilangnya? Tiba-tiba hilang, soalnya itu jaraknya itu nggak jauh sama kita gitu, masih kelihatan tapi setelah kita di atas terus bapak-bapaknya udah di bawah kita itu, terus kita nyamperin si bapak-bapaknya, terus bapak-bapaknya nggak ada gitu. Itu bapak-bapak yang kamu lihat kayak gimana? Bapak-bapaknya itu pakai topi, pakai kacamata, terus pakai jaket, terus pakai tas selempang juga dia. Saya nggak tahu di mana bapak-bapaknya tadi. Dan dia nggak pernah ngomong sama sekali? Iya, sama saya. Sama si almarhum itu, saya nggak tahu dia ngomong apa gitu. Sempet ngomong sama si almarhum kemungkinan gitu. Suruh barengin kita turun gitu. Nah setelah itu mulai tersesat tuh? Iya, setelah itu kita belum tahu jalannya di mana gitu. Terus si almarhum sempet pleset gitu, terjatuh karena sepatunya licin gitu. Karena pada saat itu jalannya itu kerikil gitu, berbatuan kerikil gitu. Karena saya nggak tega, terus dia bilang, kamu kan pendaki gitu, terus saya ikut kamu aja gitu. Terus saya bingung kemana, terus saya lihat ke bawah itu udah ada sungai kering ke bawah gitu. Ada sungai kering? Iya, di bawah ada sungai kering gitu. Sebelumnya dia suruh saya buat nyari aliran air aja gitu. Si almarhum Ali bilang gitu. Saya inisiatif buat nyari jalan pintas gitu. Nyari jalan pintas buat ke kiri atau enggak ke kanan gitu. Jadi kamu bingung lah ya waktu Iya. itu, ini lewat jalan yang mana nih gitu kan? Iya. Nah terus kamu lihat kayaknya ada sungai kering tuh, bekas sungai kering gitu ya? Iya. Akhirnya kamu ke sana? Akhirnya saya turun ke sana. Saya inisiatif buat turun. Terus si almarhum juga saya bantu buat turun gitu. Terus pada saat itu kita sempat mau naik lagi karena saya mengkhawatirkan almarhum Ali, karena pada saat itu kakinya sering jatuh gitu. Itu di puncak juga sering jatuh? Iya, sering jatuh. Kalau kita turun gitu, kalau naik kan kita nggak sering jatuh pada saat turun itu. Karena saya berpikiran untuk naik, tapi saya nggak jadi karena itu si almarhum sering kepleset. Terus jalannya kita nyari jalan yang ke bawah aja, karena pada saat itu di bawah itu ada jalan gitu buat turun. Saya inisiatif buat turun bersama Ali. Kita turun itu sampai ketemu malam. Setelah ketemu malam, si almarhum itu sempat bilang
kok bisa kayak gini, kepiye, maksudnya kok bisa kayak gini, terus gimana ini, tuh, terus sempat nangis gitu, si Ali gitu, karena kerinduan dengan keluarga juga sama orang tua gitu. Kita sudah ngeh kalau kita kesasar gitu. Pada saat almarhum Ali nangis gitu kan, terus saya bilang, tenang Li, saya kan sahabat kamu gitu. Terus akhirnya dia ngeluarin senter nih. Pas dicoba itu senternya tiba-tiba error gitu. Hidup nyala gitu. Pada saat itu almarhum Ali ngasih ke saya gitu. Terus saya hidupin nyala karena saya mungkin letakkan di mana itu senter, terus hilang gitu senter. Karena pada saat itu malam gitu. Akhirnya kita turun. Ini masih turun terus? Iya, walau udah malam? Iya, turun ke bawah gitu. Kita tuntun si almarhum Ali karena penglihatan saya itu masih gitu. Karena si almarhum kan minus gitu. Terus kita inisiatif buat melosot ke bawah gitu. Karena itu bisa sungai keringnya bisa keturunan gitu buat melosot gitu. Melosot gitu. Terus lalu si almarhum Ali itu sempat jatuh gitu. Karena penglihatannya dia kan kurang gitu. Karena kita sudah nemuin bukan losot lagi, kita batuan buat turun ke bawah gitu. Nah, di bawah itu banyak genangan gitu. Air pun ada, tapi cuma genangan gitu. Terus dia sempat jatuh karena penglihatan gitu. Mau minjak batuan gitu kan minus, matanya jadi susah gitu. Jatuh, terus dia gak kenapa-napa gitu. Itu kiri kanannya jurang apa gimana? Kiri kanannya itu tebing. Jadi kiri tebing, kanan juga tebing. Yang ke bawah itu jurangnya? Iya, sebenarnya belum tahu ke bawah itu jurang itu belum temukan. Terus kita ke bawah, terus lanjutin turun terus. Nah, pada saat itu kita udah nemu jalan buntu. Terus di bawah itu udah jurang. Tuh. Terus bawah jurang, kanan kiri itu vegetasi gitu. Pas di jalan buntu itu, jurangnya dalam nggak pas dilihat? Kita kan lihatnya malam gitu, belum tahu Keterbatasan pandangan itu. Terus si almarhum Ali itu ngeluarin hair warmer dari P3-nya yang dia keluarin buat dikasih ke saya gitu. Malah nggak dipakai buat dia gitu, mah dikasih buat saya gitu. Terus dia ngeluarin hair warmer, terus kasih saya. Terus karena mungkin saya jatuhin gitu, karena saya tak pasang di perut saya gitu. Terus lalu setelah itu kita bingung kemana gitu. Terus saya menghadap ke arah jurang itu sama Ali gitu. Terus pada saat itu kan bingung. Terus kita nggak jadi naik, nggak jadi turun. Kita memutuskan untuk naik. Pada saat itu saya nengok ke atas gitu. Saya melihat kakek-kakek. Tuh, kakek-kakek tapi bayangan gitu. Jadi karena backland kalau malam gitu. Nah, kakek-kakek itu jenggotan. Terus dia pakai peci. Lihat saya pakai peci gitu. Itu di atas tebing, bayangan kakek-kakek itu? Iya, di kiri itu. Di kiri tebing. Saya lihat itu dia cuma kayak ngesampingkan kita gitu. Nggak lihat kita gitu. Terus
Setelah itu saya nggak irawin gitu. Terus nggak cerita sama si almarhum Ali, takut dia ketakutan atau gimana gitu. Waktu itu almarhum pengen turun terus ke jurang gitu. Enggak sih, cuma pengen turun aja gitu. Terus karena resiko juga gitu kalau mau turun jurang gitu. Saya berpikir sama dia juga gitu. Kita naik lagi karena itu posisinya dalam, kemungkinan dalam karena kita keterbatasan jarak pandang gitu. Setelah itu naik lewatin batuan itu yang aku lalui, ada banyak genangan di situ, air gitu. Akhirnya kalian istirahat tuh di dekat sana. Di dekat sana itu Tidur? tidur di bebatuan. Nah, di bebatuan itu kayak ada dua gitu. Kita yang kiri saya, terus si almarhum yang kanan gitu. Pada saat itu kita memutuskan karena kita lelah ya, terus kita memutuskan untuk istirahat di situ. Setelah tidur, almarhum disebut bermimpi gitu. Iya, bermimpi. Benar itu? Benar. Dia bilang seperti dia kayak ada petunjuk gitu buat supaya kalau kita turun jurang itu ke kiri ada permukiman penduduk. Oh. Dia bilang seperti itu pada dini hari itu. Terus dia tanya sama aku, kamu P3-nya mana? Bawa kamu atau enggak? Ternyata mungkin jatuh di bawah itu, di tepi jurang itu, bersama dengan semuanya gitu. P3 itu banyak gitu. Oke. Ya. Akhirnya tiba-tiba si almarhum Ali itu turun ke bawah, tidak ngomong sama saya. Turun ke bawah, ngambil P3K itu, terus naik kembali ke atas, nemuin saya gitu. Oke. Di sini kalian sempat beda pandangan ya, dalam arti almarhum kayaknya pengen nelusurin ke bawah gitu karena dia mimpi kayak gitu. Iya. Sementara kamu nggak mau karena beresiko. Iya, berisiko. Karena ya medannya kan curam, terus Sulit ya. Iya, sulit. Sangat mungkin tergelincir gitu. iya tergelincir, terus kemungkinan patah tulang pun ada di situ. Akhirnya kalian memutuskan ke atas tuh. Iya, sebelumnya itu kita sempet tukeran sepatu itu. Tukeran sepatu, dia tiba-tiba pakai blanket. Habis naik itu, terus kita sempet tukeran sepatu sama saya ngambilin air dari genangan itu. Air yang Aqua 1, berapa liter itu saya ambil dari genangan itu buat perbekalan dia gitu, buat naik gitu. Oke. Sorry, jadi waktu posisi ini kakimu kram nggak bisa jalan lagi ya? Iya, saya udah ngerasain itu dari dini hari. Pada saat itu karena saya HP-nya itu udah mati itu, cuma bisa hidup mati doang itu. Jadi memutuskan agar almarhum yang mencari bantuan gitu ya, Iya. pertolongan, naik ke atas. Nah di situ tukeran sepatu karena sering tergelincir gitu ya. Iya, Oke. Akhirnya almarhum naik tuh ke atas. iya. Akhirnya si almarhum naik ke atas. Terus naik ke atas lewat sebelah kiri. Nah, kiri yang kakek-kakek itu. Oh. Sebelah kiri itu naik lewat batuan, terus lalu saya udah nggak tahu dia nggak kemana gitu, karena posisi saya tuh di bawah, posisi Ali itu di atas. Iya. Di sini udah mulai berpisah ya. Iya, sudah berpisah. Nah ketika berpisah berarti kamu nunggu di situ aja. Iya, nunggu di situ aja. Terus sempat ketiduran di situ. Berapa jam gitu sempat ketiduran itu, kurang lebih 2 jaman gitu. Nah itu
setelah kebangun saya pada saat tidur itu, tiba-tiba kaki saya udah nggak kram, Udah enak ya? udah enakan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk nyusul si almarhum Ali. Dengan sepatu yang udah tukeran. Iya, dengan sepatu yang sudah. Itu posisi kamu ada di situ tuh berarti di antara tebing ya? Iya, di antara tebing. Terus saya nyusul si almarhum berbekalan cuma air genangan gitu. Saya nggak punya botol atau apapun gitu. Cuma bekal plastik doang, plastik terus saya ambil itu air. Terus sama saya pakai tangan gitu untuk ngambil air. Lapar dan aus banget pasti. Iya, pastinya itu. Nah, akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk naik lagi, terus saya udah kembali ke atas itu, udah posisi saya di atas. Selang berapa menit, dengar suara dia, Almarhum Ali. Posisinya dengar itu di bawah gitu, teriak gitu. Dar gitu. Karena kedengaran suara itu dan juga saya mendengar suara orang lain. Ada suara orang lain? Iya, orang lain di sisi dia. Suara kayak gimana? Suara seperti bisik-bisik gak jelas gitu. Bisik-bisik nggak jelas. Iya, Tapi kedengaran di telingamu. iya, kedengaran di. Selain suara teriakannya. Iya, saya kira itu si almarhum Ali itu sudah sama tim SAR gitu. Udah ketemu gitu ya? Ya udah ketemu lah. Terus jemput saya gitu. Terus saya telusurin itu ke bawah, tapi bukan yang ke bawah vegetasi itu, vegetasi jurang itu. Karena awal mula suara itu dari situ. Sana, kamu coba telusuri. Dari sana gitu. Coba saya telusuri dari saya arah bermalam pada saat itu. Terus saya kehausan lagi itu. Setelah itu saya minum lagi situ. Terus kembali naik ke tebing yang seperti almarhum Ali lewat. Saya ke kiri. Oke, saya patokan buat ke kiri terus. Di perjalanan saya melihat di bawah itu ada bukit yang berjajar seperti buat turun. Nah, feeling saya buat turun gitu. Akhirnya saya memilih untuk turun ke bawah karena sampai saat itu nggak ada tanda-tanda plang atau apa. Itu akhirnya saya memutuskan untuk naik karena takut kesesat atau itu nggak nyasarin saya. Jadi mutusin naik lagi nih? Iya, Oke. naik lagi. Akhirnya di perjalanan itu sempat nemuin tumbuhan gitu. Tumbuhan, terus saya di situ ada buahnya itu. Terus buah namanya itu buah cantinggi. Oke. Nah, setelah itu saya makan. Setelah itu mau menjelang malam itu hujan itu gerimis, hujan gerimis. Posisimu di mana? Udah mau ke atas batas vegetasi. Udah Kiri kanannya berarti? kiri kanan itu, kirinya itu jurang, kanannya itu batuan. Oke. Terus saya naik, terus saya ketemu malam lagi nih. Ketemu malam karena jarak pandang kurang, memutuskan untuk tidur, istirahat di situ. Di malam itu apa yang kamu pikirin? Karena si almarhum Ali itu udah selamat gitu. Nah, saya mendingan untuk memikirkan diri sendiri itu buat ya Allah, semoga saya selamat gitu, dapat dikasih kesempatan lagi untuk itu, dan saya bernazar untuk berpuasa gitu pada saat itu. Setelah itu kita istirahat. Pada besokan harinya itu saya nggak bisa buat tidur lagi karena sudah bangun saya. Bangun itu udah kedinginan gitu. Saya lihat di bawah itu banyak senter yang nyorot saya
ke atas, yang jalan gitu. Itu seperti orang bawa senter gitu. Jadi banyak yang Di bawah tuh vektor. nyenter ke arah Iya. dirimu. Iya, Itu senternya warna apa ingat ya? putih. Putih. Iya, Tapi nggak ada suaranya. nggak ada suara. Hanya orang nyorot-nyorot aja. Iya, nyorot-nyorot saja. Saya berpikiran bahwa orang itu naik ke atas menemui saya. Kamu sempat teriak. Iya, sempat teriak pada saat itu. Nah itu karena saya teriak, gak ada suara yang nyaut gitu. Terus akhirnya meneleh ke atas gitu, ke atas. Terus di atas itu saya teriak, sempat teriak itu. Ternyata ada nyaut di atas, ada orang gitu. Saya lihat ada senter gitu, juga nyorot saya di atas. Dan teriakan juga di atas. Pada saat itu udah pagi jam 7, jam 8 gitu. Udah pagi, memutuskan untuk naik kembali pada saat itu. Setelah kejadian senter malam-malam tuh. Iya, sekitar malam-malam. Karena kemungkinan untuk selamat itu di atas. Kalau di bawah, Takutnya nyasar. takutnya nyasar, nggak tahu jalan. Nah, akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk naik, ketemu ada genangan air, ada botol yang nampung air dari hujan. Akhirnya saya minum di situ, terus kembali naik, terus aku harus kuat gitu buat ketemu pendaki gitu. Nah saya naik, akhirnya ketemu pendaki pada saat itu, tapi pendakinya nggak tahu orang hilang gitu, sempet nggak tahu. Terus temennya ada yang tahu, terus dia nawarin logistik, makanan dan minuman. Akhirnya diajak turun, terus pendakinya menghubungi pihak base camp. Nah, pihak base campnya menghubungi tim SAR. Tim SARnya sudah di Pelawangan pos 9 ternyata. Nah, akhirnya kita ketemu di puncak, di bawah puncak itu. Nah, kita diceritain kronologinya tuh gimana. Di situ kamu ketemu sama tim SAR. Iya, yang ketemu tim SAR, sempat nggak nyangka gitu, bisa kembali lagi gitu. Akhirnya pada saat itu tim SAR-nya briefing saya, terus yang bertiga itu udah paham di mana letaknya itu kan. Dia briefing juga, pendaki lain juga di briefing yang menemukan saya itu bersama yang lain gitu. Kamu ditemuin tim SAR posisinya di mana? Posisinya di sebelum puncak itu, di pos 9 Pelawangan Oke. atas. Yang bertiga itu naik nyusurin itu, terus yang satu nenangin saya buat gak apa santai mas, udah ada yang nyari gitu. Terus saya turun bersama dengan satu orang tim SAR ke bawah gitu. Berpikirkan terus si almarhumah itu semoga masih selamat. Kamu di situ udah tahu apa belum kalau almarhum ternyata belum ditemuin gitu? Iya, udah tahu. Oh, baru tahu. Baru tahu. Karena sempat bicara gitu. Oh, ternyata yang nemu tuh cuma saya doang. Si almarhum belum ketemu. Kamu berdoa di situ semoga Iya. almarhum segera ketemu. Iya, sempat kepikiran terus. Yang kamu pikirin almarhum itu berada di mana? Yang saya pikiran gitu, almarhum itu di bawah, ke bawah jurang yang mimpiin dia itu. Kamu mikirnya ke sana. Iya, mikirin ke sana. Oke. Ya udah akhirnya kamu diselamatkan gitu ya, maksudnya dalam arti dibawa turun untuk ke base camp. Iya, kembali ke base camp. Banyak wartawan tuh langsung wawancara. Belum. Belum. Pada saat itu gak ada wartawan. Maksudnya cuma ada relawan, pendaki, sama tim SAR doang. Setelah ditawarin makan langsung diinterogasi banyak orang. Karena tekanan mental dan saya bingungan gitu jawab itu. Terus pada hari kedua itu, pada hari Rabunya, diinterogasi lagi saya. Setelah diinterogasi itu, si ketua tim SAR-nya, kalau dia bilang gini,
Kalau kamu plan ngomongnya, kamu bisa dituntut hukum. Tuh. Di situ kamu istilahnya masih pusing gitu ya? Iya, masih pusing, masih Masih bingung lah. bingung lah, Tapi stres nggak sih? stres lah. Sebelumnya itu sempat nangis, nangisnya itu nggak begitu kencang gitu, tapi nangis kayak cuma biasa gitu. Makanya kamu agak bingung dalam menjawab itu. Iya, sempat Oke. bingung. Terus sempat ketemu keluarga juga pada saat itu. Terus ibu, bapak, sama Pak D, sama teman-teman. Itu di hari ditemukan pertama langsung ketemu keluarga? Iya, langsung ketemu keluarga. Terus ibu sempat nangis gitu. Ibu ngomong apa pas kamu ketemu? Kamu masih dikasih kesempatan untuk itu, dipergunakanlah untuk baik gitu. Akhirnya kita diinterogasi terus Selasa, Rabu, terus Kamisnya itu saya nginep di rumahnya homestay bersama keluarga, kecuali bapak di base camp. Akhirnya pada hari Jumatnya keluarga pulang ke Magelang, terus bapak di base camp. Oke. Jadi selama 7 hari pencarian itu kamu masih ada di homestay itu? Ya, masih di homestay sama di base camp. Memberikan informasi lah gitu Iya. ya? Bila dibutuhkan gitu. Bila dibutuhkan, jika ditemukan barang-barang milik almarhum Ali. Ada barang ditemukan pada saat itu? Ada, itu ditemukan blanket itu. Yang barang bawaan center itu belum ditemuin pada saat itu. Kamu akhirnya memutuskan untuk ikut lagi dalam pendakian. Ya, Kenapa? karena pada saat hari Minggu, pada saat hari Minggu itu saya mendengar suara Ali pada saat saya makan di homestay orang tuanya Ali. Mm-mm. Jadi saya lagi makan, terus orang tuanya lagi sholat. Terus saya mendengar, Wan, gitu. Saya bingung ini, kok ada suara gitu. Terus pada keesokan harinya, karena ada suara gitu, saya memutuskan untuk naik kembali. Oke. Kamu tentunya sangat berharap agar segera ditemukan almarhum. Iya, Oh, itu yang mendorong akhirnya kamu ingin mendaki lagi ke atas untuk mencari almarhum. Tapi itu sempat nggak dibolehin berarti ya? iya sempet nggak dibolehin sama tim SAR-nya. Takutnya kenapa-napa gitu. Takutnya dibawa siapa gitu. Iya, karena kan ya tim SAR mencari jangan sampai malah nambah korban gitu. Iya, Takutnya emosinya nggak stabil, fisiknya juga mungkin masih belum prima begitu ya. iya, Oke. Sampai akhirnya almarhum ditemukan. iya. Sebelumnya itu sempat di sekolah itu dipanggil lagi pada hari Senin. Dipanggil ayahnya Ali buat ke Gunung Slamet lagi. Terus akhirnya kita berangkat itu sampai dengan Gunung Slamet. Sebelum berangkat itu pada malam harinya itu saya itu diinterogasi tapi dengan canda tawa gitu, nggak seperti di Nggak tegang lah. tegang seperti itu. Jadi Ya karena informasimu pasti sangat penting ya dan datanya sangat dibutuhkan dalam mencari almarhum gitu. iya, Nah, baru tuh keesokannya ketemu almarhum. iya. Kamu pertama kali mendengar almarhum ditemukan itu kapan? Itu pada saat kita proses pencarian. Sudah kita di pos 9 Lawangan itu, kita dengan tim SAR, dikawal tim SAR saya, didampingi. Kita sesuai dengan petunjuk arah saya untuk ke arah melenceng gitu. Jadi ke arah kiri gitu, jadi Oke. nyerong gitu. Terus di atas itu, sudah sampai atas itu, sampai di Batu Langgar itu, Kang Maun itu ke bawah itu, nyusulin ke bawah. Ternyata saya nggak tahu, saya posisi mau nyari apa, ngingat sesuatu,
saya turunnya di mana gitu. Nah, Gamaun ke bawah, saya di atas, terus sempat ketemu juga sama relawan yang nyari tim SARnya juga. Terus saya diinterogasi juga, sempat ditanyain gitu. Saya kembali posisi di Batu Langgar itu. Terus saya mendengar itu kabar dari timnya saya yang bertiga. Jadi saya warga lokal sama tim SARnya itu. Kabar apa yang kamu dengar itu? Survivor sudah ditemukan gitu. Jadi almarhum Ali sudah ditemukan gitu. Dari tim SARnya itu lewat HP gitu. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan gitu ganti. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Mantap. Jadi posisinya pas ditemuin kamu ada di atasnya gitu ya? Iya, di atasnya. Oke. Tapi disebutkan nggak keadaan almarhum ketika ditemukan? Nggak disebutkan. Cuma saya udah ditemukan gitu. Terus sampai di pos 9 itu saya berharap masih itu si almarhum. Ternyata sudah meninggal gitu. Saya sempat kecewa gitu. Kamu kecewa di sana? Iya, kecewa, terus sempat nangis, tapi nangis itu nggak bisa langsung saya ungkapin gitu. Nangis itu saya dalam hati itu kayak nangis gitu, kayak kenapa gitu harus meregang nyawa gitu. Kamu sangat kehilangan ya, kehilangan Iya. sahabat. Ya sangat kehilangan gitu. Terus akhirnya sampai di bawah itu, ke bawah, terus saya turun itu, terus diingetin sama warga lokal supaya cepat turun karena waktu itu mau menjelang sore sama malam gitu, takutnya kemalaman gitu. Terus akhirnya saya inisiatif buat lari gitu, nurun. Terus si warga lokal nyusul saya itu sampai dengan pos 1. Terus sebelumnya itu sempat pleset juga saya karena di perjalanan pos 2 pos 1 itu sempat jatuh pleset gitu. Setelah almarhum ditemukan, berarti kamu ikut terus ya proses pada saat nanti dimakamin, terus tahlilan gitu. Iya, Ikut terus. ikut terus. Pada saat itu saya ikut juga mengantar dari ambulan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Oh, kamu di ambulannya? Kan saya di mobilnya temennya. Yang iring-iringan ya? Iya, iring-iringan itu. Ikut prosesi itu. Si iring-iringan itu sampai dengan rumah sakit. Rumah sakit, setelah itu si almarhum divisum. Terus saya dengar visumnya itu dari Pak D. Ternyata ada patah kaki itu. Si almarhum, patah kaki dan tangan. Nah itu kita iring-iringan pulang ke Magelang. Terus akhirnya kita ikut dalam prosesi dimakamkan itu. Sebelumnya saya nggak ikut prosesi sholat jenazahnya karena di situ udah banyak orang gitu. Karena orang banyak gitu. Hanya saya tutup pakai masker, terus pakai topi juga itu. Terus sampai dimakamkan, terus akhirnya saya ke rumah almarhumah buat pulang pamitan gitu. Akhirnya saya pulang. Sampai hari ini kamu pasti masih kepikiran terus ya Ya, masih sama almarhum? masih kepikiran terus gitu. Terus pas teman saya juga ada pengalaman itu.
pada saat ditemukan itu dia sempat didengerin gitu si Jamil, terus dia didengerin pada malam itu dia posisinya sendiri di atas lantai rumah itu. Terus almarhum Ali seperti bilang, Mil, kamu kok nggak ikut gitu, berapa kali gitu dia bilang gitu, seperti itu gitu. Terus dia ketakutan lah, terus dia ceritain sama saya gitu bahwa dia ketakutan karena itu. Kalau kamu pernah tapi mimpi gitu? Enggak, saya sempat dengar suara si almarhum juga pas di tahlilan itu pada 7 harian itu, sempat pas doa itu, terus si almarhum tiba-tiba memanggil saya gitu, Wan, cuma 1 kali dia bilang gitu. Terus saya nggak hirauin itu. Tapi kamu coba cari sumber suara? Iya, cepet cari sumber suaranya. Terus kemarin juga sempet ngobrol gitu sama tetangga itu kan, sempet cerita kronologinya itu, sempet sampai nangis juga gitu. Terus karena nggak kuat gitu nyeritain ini, terus setelah itu pas sholat itu sempet kayak ngerasa bahwa almarhum Ali itu di samping saya gitu. Ya ini bukan maksudnya untuk horor-hororin ya, tapi kalau gua berpikir bahwa mungkin Himawan terus juga sahabat-sahabatnya tuh merasa kehilangan gitu ya, karena mungkin ya siapa sih yang mikir akan terjadi kejadian seperti ini gitu kan? Iya. Tentunya tidak ada yang berharap gitu. Jadi dalam proses kehilangan itulah mungkin mereka masih suka bayang-bayang itu masih ada gitu ya. Iya. Bukan berarti ini kita mau horor-hororin, enggak ya gitu. Enggak. Ya. Jadi mungkin ya namanya juga sahabat kehilangan gitu ya. Mungkin kita semua juga pernah ngalamin gitu ya. Oke. Pesan apa sih terakhir dari almarhum Ali yang kamu ingat gitu? Pesan-pesan, dia pernah pesan ini nih gitu. Pesannya itu jangan membuang sampah sembarangan gitu di gunung gitu. Kalau misal ada buang sampah itu dikubur gitu. Kalau misal buah atau apa gitu bisa mengurai gitu. Oh, dia pernah pesan kayak gitu kan? Iya, terus ngingetin kalau jangan membuang sampah sembarangan di gunung gitu, karena mengotori gunung. Terus sama dia pada saat berpisah itu dia yakinin aku gitu, kamu sana cari bantuan gitu. Saya bilang gitu, dia bilang yakin sama aku, yakinin bahwa apa harus itu ninggalin kamu sendirian gitu. Dia malah khawatir sama dirimu? Iya, khawatir sama diriku gitu. Khawatiran lah kita berdua gitu. Itu pembicaraan terakhir ya? Iya, pembicaraan terakhir dia. Bahkan di pembicaraan terakhir pun almarhum mengkhawatirkan Himawan. Iya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin kita akan panggil kembali nih Pak D-nya Himawan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ya, jadi guys, sekarang udah ada Pak D Himawan nih, mumpung ada beliau, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Pak D, isu kan berkembang dengan sangat liar gitu ya pada saat proses pencarian. Tidak sedikit komentar-komentar negatif, bahkan menuding Himawan. Saya pernah membaca gitu kayak ada komentar yang menyatakan jangan-jangan Himawan ini melakukan tindakan kepada almarhum Ali gitu. Bahkan ada yang bilang, saya nggak tahu itu dapat data dari mana, Himawan ini bawa senjata tajam katanya melakukan rencana seperti itu gitu. Nah, tanggapan Pak D selaku keluarga Himawan tuh gimana? Terima kasih Bang Fajar. Saya dari awal ya, ini kan awalnya kan saya di kantor, waktu itu hari Senin, saya dapat telepon dari Pak Imam kembali, minta tolong supaya ngancani Hidar. Saya siap gitu. Saya pulang, ternyata Pak Dhani belum di rumah, katanya saya suruh menunggu. Setelah beberapa jam
saya nunggu, di situ ada Bapak Kepala Sekolah, juga ada guru-guru di rumah. Oke. Tapi himbauan kan sekolah, dia juga nyuncak rasa simpati bahwa oleh-oleh juga. Setelah beberapa jam kami bersama Bapak Guru hampiri si himbauan ke sekolah. Singkat cerita, si himbauan ya hampir sore itu berangkat, namun sebelum berangkat dibawa ke psikiater dulu untuk memberi motivasi dan semangat gitu katanya. Singkat cerita lanjut, berangkat sore, kita perjalanan maghrib, sholat, makan di Banjarnegara. Setelah itu berlanjut sampai di base camp. Base camp lewat, ternyata malah lanjut sampai ke homestay-nya Bapak Arif. Oh, ini waktu mau evakuasi almarhum Ali? Iya, itu ada katanya si himbauan kan dapat kabar dari menurut sumber dari Bapak Dani, si himbauan disuruh ke sana lagi. Gitu, saya diminta untuk mengantar. Oke, kita bahas yang ini dulu deh. Ya. Oke. Lanjut, saya diturunkan di homestay-nya Bapak Arif. Si himbauan sudah turun tapi suruh naik kembali. Saya kan bingung. Padahal dari rumah kan dipesan sama keluarga, jangan jauh-jauh dengan himbauan. Pesan itu saya bawa terus, saya pikirkan terus, tapi sampai jam 1 itu kok belum pulang. Saya sempat ngebel sama si bapaknya himbauan, sama ibunya juga. Saya minta nomornya Pak Dani, saya WA, nggak dibalas. Saya telepon, beberapa saat dia telepon, katanya sekedap meh rampung, bahasanya seperti itu, bahasa Jawanya ya. Setelah itu beberapa menit kemudian himbauan pulang. Dar mau ditakoni apa wae, menyantai wae kok Pak Di. Ya syukurlah. Sesuk nek tim SAR kono dikon melu naik, Pak Di melu yo. Intinya kono pesen nek ditekoni anu kudu karo Pak Di. Ya nggih Pak Di. Tapi pagi harinya saya sudah siap, udah mandi, udah siap pakai sepatu, pakai jaket, juga pakai ransel, tas. Tim SAR ke rumah homestay, ngampiri himbauan, dan ternyata sama si Pak Sukri, Pak Maun, bilang sama saya, Pak, mohon maaf, jenengan nggak usah ikut ya. Kenapa? Itu Pak Dani juga nggak ikut, Pak Nafis juga nggak ikut. Ya tapi saya mohon maaf, saya tanya ke Mas himbauan dulu gitu. Dar aku ora oleh melu piye Dar. Ya ora apa-apa Pak D, batin saya kan udah pesen dari homestay-nya kok malah memperbolehkan ya gitu. Ya dah, yang penting saya jaga kesehatan ya gitu pesannya. Saya pesan sama Pak Maun, Mas Pak tolong jaga keselamatan himbauan. Dalam pikiran saya kan walaupun Pak Dani dan Pak Bang Nafis tidak ikut ke naik ke gunung, pikiran saya kan mereka kan si himbauan udah selama ini dihujat sama netizen, sama tetangga, mungkin sama teman kan gitu. Pikiran dalam hati saya itu kan jangan-jangan kalau sampai di atas menemukan jurang dia lompat. Gitu. Pikiran saya seperti itu. Benar-benar. Saya tuh ya tanggapan netizen kan seperti macam-macam. Pikiran keluarga saya sendiri ya seperti itu. Saya selamat di rumah ya, keluarga mendoakan dengan mujahadan. Lama banget itu, hampir 1 jam di rumah saya sama keluarga ya, keluarga di Tegarjo, dari Tanduran, dari Blundo, mereka sudah datang untuk mujahadan demi doanya almarhum Ali kan gitu. Singkat cerita, setelah himbauan naik sama tim SAR, saya kan ngobrol sama Mbak Aini. Di situ ngobrol sama Mbak Aini, juga Pak Dani. Tapi sebelum ketemu Mbak Aini, saya ngobrol sama Pak Dani cuma berdua istilah. Sama Pak Dani nih? Ya sama Pak Dani, bapaknya Ali, almarhum Ali. Moga-moga ketemu, tapi semalam
saya udah ketemu Pak Ustadz, katanya udah insya Allah ketemu Pak Ibas. Ini syukur alhamdulillah. Setelah itu ngobrol sama Mbak Aini, juga timnya Mbak Aini kan gitu. Di ruang tengah itu juga ada Bang Rival. Setelah itu ya singkat cerita saya ketemu sama Pak Heri Kaut Kesraya. Dia menerangkan bahwa si Himawan yang dibawa tadi malam itu sebenarnya diundang sama Pak Kiai Ustadz Mansur, Pak Ali Mansur ya, Pak Ustadz Ali Mansur kayak gitu. Iya. Dia ceritakan panjang lebar kalau Himawan itu dari Pak Ali Mansur itu kan selama ini tidak mendengar kalau ada kejadian tragedi pendakian hilang kayak gitu. Dia katanya dari perjalanan 40 menit kalau dari ke Jaya Dipa itu. Nah, dia panjang lebar. Katanya si Himawan itu ngobrol panjang lebar hampir 1 jam 2 jam. Nah, setelah ngobrol dia dipegang tangan kirinya, tangan kanannya itu bisa nunjuk sendiri katanya. Nah, itu udah di situ Pak Ibas sebenarnya dengan bantuan Pak Ali Maskur, Pak Ustadznya itu sebenarnya udah ada titik temunya sebenarnya. Nah, itu seperti itu. Kami sudah merasa bahagia dan ternyata memang setelah beberapa dari Rabu udah dikabarkan udah ketemu. Bersyukurnya atas semua kerja keras para pihak dapat ditemukan begitu ya Pak De. Tapi baik lagi saya harus bertanya ini Pak De ya, bahwa isu berkembang liar gitu, netizen komentar tidak jarang ditemui berkomentar negatif pada saat pencarian ini ya. Bahkan menuding bahwa Himawan melakukan dugaan rencana kepada almarhum Ali gitu. Sebagai pihak keluarga tanggapannya gimana dengan tudingan-tudingan itu? Kalau saya udah untuk netizen, bagi saya memang kerjaan netizen seperti itu. Dia tidak tahu sebenarnya seperti apa. Ya kami sekeluarga sebenarnya sedih, merasa ya jengkel-jengkel gimana, tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa nama-nama netizen ya. Seperti itu. Tadi saya hanya cuma berdoa dengan netizen yang berbahagia, yang baik hati, setelah mendengarkan cerita panjang lebar dari Himawan bisa menerima sebenarnya si Himawan itu saya yakin tidak melakukan perbuatan istilahnya sampai seteganya sesuai dengan komen-komen negatif itu. Negatif dari netizen yang katanya mendorong. Selama saya tahu sendiri dari kecil kalau Himawan itu bukan saya karena memang orangnya baik, rajin sholat, juga rajin ngaji. Dia nggak pernah aneh-aneh, merokok pun tidak dibandingkan remaja-remaja atau pemuda yang lain. Jadi saya tahu sendiri kalau Himawan dan Ali itu memang sahabat sejati. Dan tidak mungkin kalau Himawan itu melakukan pembunuhan berencana atau pembunuhan istilahnya katanya membawa senjata tajam atau mendorong seperti itu. Himawan sendiri gimana pas ngelihat banyak tudingan-tudingan yang mengarah kepada Himawan, padahal Himawan merasa tidak melakukan itu gitu. Iya, sempat kadang merasa sakit hati gitu. Sempat malamnya itu sempat nangis terus doa supaya netizen itu dapat diberi hidayah untuk jadi kebenaran gitu, memukakan kebenaran itu semua gitu. Kamu justru doain netizen ya supaya dapat hidayah gitu ya. Iya. Tapi Pak De tahu nggak awal mula kok malah ngarahnya ke arah situ gitu? Awal mulanya tahu nggak gimana? Maksudnya? Awal mula kok bisa sih akhirnya netizen malah menduganya ke arah Himawan gitu? Awal mulanya tahu nggak dari mana? Kalau awal mulanya ya ada netizen yang membuat itu kan foto yang sebenarnya foto di Sumbing tapi diupload di foto kayaknya seperti di Gunung Slamet ya, kan itu kan salah besar ya. Saya tanya ada itu, saya tanya sama Himawan, Dar, iki fotonya sampean ning Gunung Slamet, ya ora Pak De, wong kowe foto ning Gunung Sumbing,
Nah, aku kan netizen ngawur Pak D, seperti itu. Tadi memang netizen ya seperti itulah. Kadang foto tempat lain tapi di upload tentu. Jadi maksudnya fotonya gimana maksudnya? Dia tempat fotonya itu si Himawan kan berbaring di pohon mati itu ya, pohon itu. Tapi pohon-pohonnya udah mati itu, belum cuma untuk istilah itu selfie itu. Nah terus hubungannya sama arah ke Himawan? Ya kurang tahu memang netizennya seperti itulah. Jadi itu kan saya foto di Gunung Sumbing. Nah, si netizen itu dikaitkan di Gunung Slamet. Padahal saat itu jaket itu punya saya. Jadi disangka punya Ali lah. Gitu. Ya siapa tak tanya seperti itu, dari jaket siapa Dar? Jaket aku Pak D. Netizen kok ke jaketnya Ali. Jadi seakan-akan ya. Kamu pakai jaketnya almarhum. Iya. Padahal bukan. Yang itu dikait-kaitin. Iya. Padahal itu foto di Gunung Sumbing. Beda juga ya. Ya mungkin karena banyak misinformasi juga yang beredar ya pada saat itu ya. Jadi kayak ada situasi kebingungan gitu. Bahkan di lapangan juga bingung juga ya. Bingung. Ya, sebenarnya ngalamin apa sih gitu. Kalau saya gini Bang Fajar, itu kan saya selama di homestay-nya Bapak Arif. Dia kan ya sesepuhnya orang celakataan itu kan cerita panjang lebar. Kalau di Gunung Slamet itu mungkin lain dengan gunung yang lain. Pertama kalau di Gunung Slamet itu dari niatnya harus jujur sama orang tuanya. Yang kedua, kalau wanita atau perempuan itu tidak boleh dalam keadaan haid. Nanti kalau keadaan haid kok nekat bilang enggak, ya mohon nanti biasanya ada kejadian apa-apa. Yang ketiganya itu berkata dan berbuat yang baik, jaga adab gitu seperti itu di Gunung Slamet itu, karena Gunung Slamet itu ya sakral sekali katanya. Oke. Mungkin terakhir Himawan ya. Jadi ini sebenarnya pendakian pertama kamu ya di Gunung Slamet ya? Iya, di Gunung Slamet. Kalau sebelumnya udah pernah mendaki gunung juga? Iya, pernah di Gunung Sumbing, Rau sama Andong. Itu bareng almarhum? Pas di Andong bareng almarhum pertama kalinya. Terus kedua kalinya ini di Gunung Slamet. Oh jadi almarhum ini pendakian keduanya di Gunung Slamet. Oke, kalau gitu ya. Nah mungkin di video kali ini juga kita juga pengen ngucapin terima kasih mungkin ya kepada para relawan, tim SAR dan semua pihak yang ikut terlibat dalam proses pencarian serta evakuasi gitu ya dari Himawan serta almarhum Ali gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada teman-teman semua? Terima kasih Bang Fajar. Kami selaku keluarga dari Himawan mengucapkan jamak terima kasih kepada tim SAR, BPBD maupun Basarnas, juga Bapak Kepala Desa Celakataan dan maupun perangkat desanya yang telah sudi berbondong-bondong lebih rukun untuk membantu pencarian almarhum Ali. Nah, sekali lagi saya keluarga Himawan mengucapkan banyak terima kasih, dan apabila saya keluarga Himawan selama di Celakataan banyak salah dan kurangnya, mohon maaf. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif yang selama ini membantu saya, bahkan makan tidur saya gratis. Itu orangnya baik sekali. Saya terima kasih kepada beliaunya, Bapak Ibu dan keluarganya Bapak Arif. Dan kepada Bapak Dani, saya keluarga, sekali lagi saya mohon maaf atas ngerepoti panjenengan selama ini, dan saya atas nama keluarga mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya putra panjenengan almarhum Ali. Semoga almarhum Ali diberikan husnul khotimah, semua dosa dan kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya Allah yang sebaik-baiknya, yang terbaik. Kami atas nama keluarga juga mengucapkan banyak terima kasih pada netizen yang selama ini nyeseu, yang ada yang menghujat, ada yang baik hati. Namun semoga netizen yang kurang baik hati ya
mendapatkan hidayah. Bisa ya dengan cara ya dengan melihat dan mendengarkan penjelasan himawan panjang lebar yang seperti tadi. Terima kasih Bang Fajar dan seluruhnya. Makasih Pak De. Makasih. Ibas ya, makasih Himawan, sehat-sehat selalu ya. Semoga dari adanya video kali ini dapat menjawab simpang siur selama ini yang berkembang di sosial media, karena ini mungkin pertama kali ya secara lengkap Himawan beserta keluarga memberikan pernyataan gitu ya terkait kronologi peristiwa yang terjadi kemarin itu seperti apa. Dan gue nggak bosan-bosan bilang pada kalian setiap ada podcast kisah pendaki hilang atau tersesat, jangan main-main sama nyawa gitu ya ketika mendaki gunung. Benar-benar persiapannya tuh mulai dari persiapan pengetahuan, fisik, logistik, mental. Nah, ketika semua persiapan-persiapan itu sudah matang, barulah tuh putuskan untuk mendaki gunung. Karena yang mendaki gunung tuh bukan pergi ke mall begitu. Harus banyak persiapan-persiapan yang disiapkan agar dapat, ini yang paling penting dalam pendakian gunung, agar dapat pulang dengan selamat sampai di rumah. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.